Luangkan waktu sejenak, tenangkan pikiranmu, dan renungkan hal ini. Apa sebenarnya yang membedakan antara seorang yang mencapai keagungan dengan seorang yang hanya melintas dalam hidup tanpa pernah menyadari potensi sejatinya? Perbedaannya bukan pada bakat, bukan pada kesempatan, bukan pula pada keberuntungan. Perbedaannya adalah kendali. Kendali atas satu hal yang menentukan setiap takdir manusia: pikiran. Setiap manusia lahir dengan bahan mentah yang sama, daya pikir. Di dalamnya tersimpan kemungkinan tanpa batas. Namun sebagian besar manusia menyia-nyiakannya. Mereka membiarkan rasa takut menuntun keputusan, keraguan mengendalikan tindakan, dan opini orang lain membentuk harga diri mereka. Mereka berjalan dalam hidup sebagai tawanan keadaan, terbelenggu oleh emosi yang mereka anggap sebagai kenyataan. Tapi bukan itu jalanmu. Kau tidak diciptakan untuk mengembara tanpa arah. Kau hadir untuk menaklukkan, untuk menguasai pikiranmu sendiri, untuk memerintah emosi, bukan diperintah olehnya, untuk membangun keyakinan yang tak terguncang oleh kegagalan, kritik, atau ujian. Ingatlah ini, kepercayaan diri bukan hadiah, bukan anugerah dari nasib, bukan pula hak istimewa segelintir orang. Kepercayaan diri dibangun, ditempa, dibentuk di dalam tungku kendali diri. Seorang manusia yang membiarkan emosinya mengatur tindakan telah menyerahkan kekuatannya. Tapi yang mampu berhenti sejenak, mengamati dorongan sebelum bertindak, dialah yang menguasai kekuatan yang lebih besar dari keadaan itu sendiri. Inilah kunci pertama, keterlepasan emosi, emotional detachment. Banyak yang salah paham. Mereka mengira melepaskan emosi berarti tidak peduli, berarti menjauh dari kehidupan. Padahal sebaliknya, keterlepasan emosi adalah kemampuan untuk merasakan sepenuhnya, untuk terlibat sepenuhnya, namun tetap tak terguncang oleh badai reaksi. Ia adalah kemampuan untuk mengamati pikiranmu, ketakutanmu, doronganmu, dan memilih responmu dengan sadar. Inilah bedanya antara orang yang terombang-ambing badai dan menara suar yang berdiri tegak, menuntun dirinya dan orang lain melewati kekacauan. Setiap keputusan yang lahir dari rasa takut, marah, atau panik mengurangi kekuatanmu. Setiap reaksi tanpa kendali adalah penyerahan kekuasaan atas hidupmu sendiri. Namun ketika kau belajar untuk mengamati, menilai, dan kemudian memutuskan, saat itulah kau benar-benar bebas. Dan dari kebebasan itulah lahir kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Bayangkan seseorang yang dikritik. Sebagian akan marah, mundur, atau membiarkan kata-kata orang lain meracuni pikirannya. Namun orang yang telah menguasai diri akan mendengar dengan tenang. Ia menimbang, menilai, lalu bertindak dengan kejelasan. Kritik mungkin berisi kebenaran, mungkin tidak. Tapi keyakinannya tidak tergoyahkan, karena ia tidak mencari persetujuan. Ia bersandar pada persiapan, pada pengetahuan, dan pada kendali pikiran. Inilah prinsip kedua, disiplin diri. Disiplin adalah jembatan antara niat dan pencapaian. Tanpanya, ide hanyalah mimpi. Tanpanya, visi sehebat apapun akan runtuh oleh kelemahan diri sendiri. Disiplin diri bukan hanya kerja keras. Ia adalah kerja yang terarah, yang tetap berjalan bahkan ketika semangat padam, ketika ketakutan berbisik, ketika dunia meragukanmu. Disiplin adalah pondasi kepercayaan diri yang sejati. Karena orang yang disiplin mempercayai dirinya sendiri.
Ia tahu, ia akan bangkit ketika jatuh. Ia tahu, ia akan terus berjalan ketika yang lain menyerah. Sekarang, dengarkan baik-baik. Pikiran menerima apa yang terus-menerus kau katakan padanya. Jika setiap hari kau berkata, "Aku lemah, aku tidak mampu," maka kau sedang membangun penjara bagi potensimu sendiri. Tapi jika setiap hari kau berkata, "Aku kuat, aku mampu, aku tak terbendung," kau tidak sedang berhayal, kau sedang membangun kenyataan. Katakan pada alam bawah sadarmu, katakan dengan jelas, katakan dengan keyakinan, dan saksikan bagaimana kepercayaan dirimu tumbuh, bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai hasil dari latihan mental yang disengaja. Kendalikan emosimu, bukan untuk menolak perasaan, tapi untuk menggunakannya sebagai bahan bakar. Marah bisa jadi tenaga jika diarahkan. Takut bisa jadi guru jika diamati. Ragu bisa jadi kompas jika dipahami. Setiap emosi adalah energi, dan hanya ketika dikuasai, energi itu menjadi senjata kekuatan diri. Manusia yang tak terkendali adalah boneka emosinya, tapi yang terkendali adalah penguasa takdirnya. Dan satu hal lagi, kejernihan tujuan. Keyakinan tanpa arah hanyalah ombak tanpa pantai. Namun tujuan yang jelas menjadikan keyakinanmu gunung yang tak tergoyahkan. Tujuan adalah magnet yang mengarahkan setiap pikiran, setiap tindakan, setiap keputusan menuju satu titik, keberhasilan. Ingatlah ini, keyakinan bukan hasil keberuntungan. Ia dibangun bata demi bata, melalui disiplin diri, penguasaan emosi, dan kejelasan tujuan. Setiap kebiasaan, setiap kata, setiap keputusan, sedang membangun atau meruntuhkan kepercayaan dirimu sendiri. Pilih dengan sadar. Orang bijak berkata, "Yang menaklukkan dirinya, menaklukkan dunia." Mereka yang besar dalam sejarah bukan karena disukai, tapi karena menguasai diri sendiri. Edison gagal ribuan kali, tapi ia tak berhenti. Lincoln kalah dalam pemilihan, kehilangan orang yang ia cintai, tapi pikirannya tetap jernih. Carnegie memulai dari nol, tapi visinya tak tergoyahkan. Apa kesamaan mereka? Kendali atas dunia batin. Dari sanalah lahir kekuatan yang tak bisa dihentikan. Dan sekarang, giliranmu. Mulai dengan kesadaran. Amati pikiranmu. Kuasai emosimu. Latih kedisiplinanmu. Teguhkan tujuanmu. Berbicaralah pada dirimu sendiri setiap hari. Aku mampu. Aku kuat. Aku tak terbendung. Karena sesungguhnya, tidak ada satupun keadaan di luar sana yang bisa menentukan jalan hidupmu, kecuali jika kau mengizinkannya. Ketahuilah ini, sekali untuk selamanya. Pikiran yang dikuasai adalah benteng. Hati yang disiplin adalah senjata. Dan tujuan yang jelas adalah kompas kehidupan. Gabungkan ketiganya, dan kau akan menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan. Inilah saatmu. Bangkit. Ambil alih kendali atas hidupmu. Perintah pikiranmu. Kuasai emosimu. Hiduplah dengan tujuan. Jadilah tenang dalam badai, tegak dalam ujian, dan bersinarlah dalam keyakinan. Karena ketika kau telah menaklukkan dirimu sendiri, tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menghentikanmu. Bayangkan, satu hari, pikiranmu bukan lagi sekadar reaksi terhadap dunia, tetapi menjadi kekuatan yang memimpin arah hidupmu. Ketika kamu berhenti bereaksi dan mulai merespons dengan kesadaran, saat itulah kamu melangkah ke wilayah manusia luar biasa.
Setiap tindakanmu menjadi terarah, setiap hasilmu berlipat ganda, dan pengaruhmu menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Namun, penguasaan diri bukanlah teori. Ia adalah latihan, setiap hari, setiap saat. Setiap kali kamu menghadapi ketakutan, setiap kali kamu menahan amarah, menunda keinginan, atau memilih diam ketika ego ingin bicara, kamu sedang membangun benteng kekuatan batin. Setiap keputusan kecil, setiap emosi yang kamu kendalikan, adalah batu bata yang memperkuat keyakinan dirimu. Lihatlah mereka yang mengubah sejarah. Mereka tidak lahir luar biasa. Mereka menjadi luar biasa karena penguasaan diri yang tak kenal henti. Winston Churchill, di tengah keputusasaan perang, memilih keteguhan, bukan kepanikan. Marie Curie bekerja dalam keterbatasan dan keraguan dunia, tetap teguh pada tujuan dan akhirnya mengubah arah ilmu pengetahuan. Di zaman ini, Elon Musk menghadapi kegagalan yang bisa menghancurkan banyak orang, namun tetap fokus, disiplin, dan tak tergoyahkan. Benang merah mereka sama, penguasaan atas diri sendiri. Setiap kemenangan di luar adalah cermin dari kekuatan di dalam. Ruang renung mengingatkan, jalan ini tidak mudah, tapi hasilnya tak terukur. Saat kamu menaklukkan pikiranmu, kamu menemukan kebebasan. Kebebasan dari ketakutan, dari keraguan, dari kekacauan dunia. Ketika kamu menguasai emosimu, kamu menemukan kejernihan. Kejernihan untuk menilai, untuk melangkah, untuk menentukan arah hidupmu. Ketika kamu menguasai tindakanmu, hasil yang kamu capai akan melampaui bayanganmu sendiri. Sekarang kamu berdiri di ambang kebesaran. Pertanyaannya, apakah kamu akan tetap menjadi budak emosi dan keraguan, atau kamu akan melangkah maju dan menjadi penguasa atas dirimu sendiri? Kendalikan pikiranmu. Gunakan kekuatan tindakan sadar. Bangun keyakinan tak tergoyahkan yang memang menjadi hakmu sejak lahir. Jalan menuju kehebatan itu sederhana. Disiplin, keteguhan, fokus, dan tujuan yang jelas. Tidak lebih, tidak kurang. Bangkitlah sekarang. Ambil kendali atas pikiranmu. Kuasai emosimu. Selaraskan dirimu dengan tujuan hidupmu. Bertindaklah dengan tegas, konsisten, dan berani. Bicaralah kepada alam bawah sadarmu dengan keyakinan penuh. Latih dirimu setiap hari, dan biarkan kekuatan kebiasaan ini mengubah setiap aspek hidupmu. Berdiri tegak di tengah badai hidup ini. Biarlah sikapmu mencampilkan ketenangan dan keyakinan. Biarkan tindakanmu berbicara tentang penguasaan dirimu. Biarkan hidupmu menjadi monumen kekuatan batin yang sesungguhnya. Ingatlah, kepercayaan diri tidak diberikan, ia ditempa. Ditempa melalui disiplin, keteguhan, dan tujuan hidup yang tak tergoyahkan. Setiap pilihan sadar, setiap rasa takut yang kamu taklukkan, membangun keyakinan yang tak bisa dihancurkan. Dan ketika keyakinan itu lahir dari dalam, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikanmu. Bangkitlah, bertindaklah, pimpin dirimu. Jadilah penguasa atas pikiran, atas emosi, dan atas takdirmu sendiri. Karena dunia hanya tunduk pada mereka yang lebih dulu menundukkan dirinya. Tidak ada manusia, tidak ada keadaan yang bisa membentuk nasibmu sebelum kamu membentuk dirimu sendiri. Pikiran adalah senjata paling kuat yang kamu miliki. Setiap pikiran adalah sekutu atau musuh. Setiap emosi adalah kekuatan atau kelemahan. Setiap keputusan kecil adalah langkah menuju kemenangan atau jalan menuju kehancuran. Hukum pertama penguasaan diri sederhana. Amati tanpa terikat, bertindak tanpa bereaksi, dan kendalikan tanpa ragu. Di antara rangsangan dan respons,
ada ruang kecil yang disebut kekuatan sejati. Di sanalah orang biasa berubah menjadi luar biasa. Berapa banyak orang bertalenta yang gagal karena tak bisa mengendalikan amarah? Berapa banyak orang cerdas kehilangan peluang karena takut melangkah? Semua itu bisa dicegah, karena alat untuk menguasai diri ada di depan mata: disiplin, ketenangan, dan kesadaran. Pengendalian diri bukan berarti dingin atau apatis. Ia berarti kamu melihat emosimu tanpa diperintah olehnya. Marah, takut, kecewa, biarkan mereka lewat seperti awan. Kamu bukan langit yang terbelah oleh badai. Kamu adalah langit yang tetap utuh di baliknya. Pikiran yang terlatih bertindak dengan kejernihan, bukan kekacauan. Melihat peluang di tengah tekanan, dan mengambil alih kendali di saat yang lain menyerah. Disiplin adalah jembatan antara niat dan hasil. Tanpa disiplin, tujuan hanya mimpi. Dengan disiplin, tujuan menjadi kenyataan. Pikiran yang disiplin tidak mudah goyah oleh hinaan, tidak hancur oleh kegagalan. Ia bertindak, ia bertahan, ia menang. Setiap pikiran adalah biji, setiap keyakinan adalah peta masa depanmu. Jika kamu menanam ketakutan, kamu menuai keterbatasan. Jika kamu menanam keberanian dan kejelasan, hidupmu akan tumbuh dengan kekuatan yang tak terbendung. Ingatlah, dunia menunduk bukan pada keberuntungan, tetapi pada pikiran yang berani memimpin dirinya sendiri. Kepercayaan diri bukanlah hilangnya rasa takut, tetapi kemampuan untuk tetap melangkah meski rasa takut ada. Pengendalian diri bukan menolak emosi, tetapi menjadikan emosi sebagai alat untuk bergerak lebih kuat. Setiap hari, sebelum bertindak, berhentilah sejenak. Tanyakan, apa kebenaran dari momen ini? Apa tindakan yang paling tepat untuk tujuan hidupku? Biarkan jeda itu menjadi kebiasaanmu, karena disitulah letak kekuasaan sejati, di antara dorongan dan tindakan. Hidup tidak akan selalu berpihak, tapi ia akan selalu mencerminkan siapa dirimu di dalam. Mulai sekarang, bertindaklah dengan kesadaran, kuasai pikiranmu, latih kebiasaanmu, dan pisahkan dirimu dari kekacauan reaksi. Gunakan rasa takut untuk menyalahkan keberanianmu. Gunakan keraguan untuk menajamkan keyakinanmu. Gunakan kegagalan untuk memperkuat langkahmu. Hidup akan terus mengujimu. Dunia akan menggoda dengan kenyamanan, menantang dengan kegagalan, dan menguji dengan waktu. Tapi setiap ujian adalah kesempatan untuk naik tingkat. Bangkitlah. Pimpin dirimu seperti panglima memimpin pasukannya. Kuasai emosimu seperti pemahat menguasai batu. Bentuk dunia batinmu dan dunia luar akan menyesuaikan. Keberhasilan tidak diberikan, ia ditaklukkan melalui disiplin, keberanian, dan tindakan sadar. Kamu bukan reaksi, kamu bukan opini. Kamu adalah pusat dari kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan melalui penguasaan pikiran, kamu akan mencapai hal-hal yang dunia anggap mustahil. Bangkitlah sekarang. Jangan nanti, jangan besok. Saat ini juga. Kuasai pikiranmu, kuasai emosimu. Tegakkan keyakinanmu, dan jadikan hidupmu bukti nyata bahwa disiplin, kesadaran, dan keteguhan adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Ruang renung, tempat jiwa belajar menjadi tuan atas dirinya sendiri.